Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat berbahagia. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kita, yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas dengan mata pelatihan adalah Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, karena kita ini di Kepulauan Riau yang identik dengan pantun, saya menyampaikan perkenalan saya dengan pantun. Bulan purnama menangkap teri, dapat juga si ikan kurau. Saya bernama Raja Suzana Fitri, Widya Suara Muda, Kepulauan Riau. Ya, Bapak Ibu, ini biodata saya, nama sebenarnya dan nomor kontak saya. Ya. Tidak hanya saya yang berpantun hari ini, saya juga ingin berkenalan dengan ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi harus lewat pantun, ya. Walaupun saya tahu tidak semua orang bisa berpantun, tetapi saya bimbing hari ini untuk memperkenalkan diri dengan pantun itu. Baik, saya sudah siapkan. Mungkin siapa yang mau mencoba ini? Tinggal dimasukkan titik-titiknya dengan sampiran apa, bunganya apa, kemudian namanya apa. Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan. Sungguh harum bunga dahlia, harum lagi bunga kasturi. Perkenalkan, nama saya sehari-hari dipanggil Indah Setiawati. Iya, luar biasa. Ya, semuanya bisa berpantun. Ya, beginilah tahap awal dari proses berpantun itu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi. Hari ini dengan mata pelatihan Bela Negara. Deskripsinya adalah memberikan, mata pelatihan ini memberikan dan membekali peserta dengan kemampuan memahami perspektif publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia. Ya. Dan indikator hasil belajar yang akan kita capai adalah peserta diharapkan dapat menjelaskan perspektif publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah tujuan ya yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Saya akan memutarkan sebuah video, ya, video singkat. Silakan Bapak Ibu. Tanah surga, bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan. Siapa yang peduli? Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Orang bilang tanah kita tanah surga, bongkar kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata kakekku, Ya, baik Bapak Ibu. Itu sebuah cuplikan video tanah surga katanya. Ya, sekarang saya ingin Bapak Ibu memberikan pendapat, ya, memberikan pendapat dengan cuplikan video tadi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, Saya coba, Bu. ya, persilakan. Kalau dari video tadi, saya melihat bahwa ternyata perspektif masyarakat Indonesia itu tergantung wilayahnya di mana dan kondisi mungkin sosial ekonomi budayanya seperti apa. Kalau kita melihat di sini, karena ada di pedalaman, mungkin cenderung justru ada di perbatasan Kalimantan luar ya ke Malaysia. Mungkin kita bisa mengatakan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mungkin agak cenderung ke bawah gitu ya, rasa cinta tanah air mereka itu masih sering dipertanyakan. Apakah
benar negara sudah menyediakan kebutuhan dasar untuk hidup mereka selama ini. Iya, bagus sekali ya, jawaban yang sangat mengena dengan video yang kita lihat tadi ya, bagaimana masyarakat mengatakan bahwa mungkin tempat kita tidak seperti Jakarta ya. Di situ tadi ada bendera Malaysia dan bendera Indonesia, memperlihatkan itu daerah perbatasan di Kalimantan ya. Itulah yang dirasakan ya oleh masyarakat ya yang berada di seluruh penjuru Indonesia ini. Dia merasakan bagaimana kehadiran negara bagi mereka. Baik Bapak Ibu, ya, saya masih punya beberapa pertanyaan ya, pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa dari video tadi masih ada lagi banyak permasalahan atau permasalahan rakyat, dan kira-kira jangan hanya permasalahan tapi solusinya apa? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang mau menjawab ini? Saya coba lagi. Ya, silakan. Mungkin salah satunya permasalahan di Indonesia itu banyaknya pengangguran intelektual ya Bu, karena semakin banyak sarjana yang terlahir tapi ternyata pemerintah tidak siap untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Mungkin solusinya pemerintah harus menyiapkan sistem pendidikan yang bisa reliable atau relevan terhadap dunia pekerjaan yang ada di Indonesia tentunya. Baik. Ya. Itu tadi masalah pendidikan, masalah pekerjaan, tenaga kerja yang sampai hari ini masih menjadi PR ya. Mungkin evaluasi bagaimana sistem pendidikan sehingga klop antara pendidikan dengan pekerjaan ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya ya, Bapak Ibu, mari kita membuat sebuah quote of the day ya, tentang bagaimana Bapak Ibu, bagaimana Anda mencintai negeri ini. Jadi, apa yang kita lakukan sebagai wujud kita mencintai negeri ini? Kira-kira siapa yang jawab? Ya, silakan. Indah. Bagaimana cintailah produk dalam negeri. Cintailah produk dalam negeri. Iya, Kayak iklan ya Bu ya. ya. Baik, produk dalam negeri ya, kita membantu saudara-saudara kita, UMKM kita semakin naik, semakin rakyat semakin sejahtera ya. Itu adalah hal-hal sederhana yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia ya, dimulai dengan hal-hal kecil yang sederhana. Baik, hebat sekali Bu Indah pernyataannya. Baik, ya. Inilah ya, saya ingin mengatakan ya, bagaimana cara paling efektif untuk menciptakan kecintaan rakyat pada tanah airnya ya. Itu tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Rizka tadi ya, adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar rakyat oleh negara. Rakyat merasa negara ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan mereka ya. Bapak Ibu, baik, itu tadi bagaimana kecintaan terhadap tanah air ya. Saya ingin memberikan ya sedikit informasi ya, bahwa salah satu cara untuk membangun wawasan kebangsaan ya juga dengan kearifan lokal ya, di mana kita bisa dengan memahami sejarah budaya lokal, tokoh-tokoh yang menjadi berpengaruh di masyarakatnya, itu juga merupakan sebuah untuk menciptakan rasa bangga ya terhadap identitas lokal, sehingga semakin mencintai negara ya. Kira-kira Bapak Ibu tahu tidak siapa kira-kira tokoh yang bisa dijadikan panutan, tokoh yang bisa dijadikan inspirasi yang berhubungan dengan dengan kearifan lokal?
Tahu saya kalau di Kepulauan Riau tokonya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji. Oke, Raja Ali Haji. Kira-kira siapa nih yang tahu apa peran Raja Ali Haji? Apa ketokohan dia sehingga dia bisa dijadikan sebagai tokoh inspirasi? Ya, Bu Rizka? Setahu saya beliau adalah peletak gramatikal bahasa Indonesia pertama kali yang dulunya berawal dari bahasa Melayu. Iya, bagus sekali Bu Rizka, ya, bahwa Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional bukan karena angkat senjata melawan penjajah, tetapi Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional karena karya-karya beliau. Beliau seorang penulis, ya, karya-karyanya lah yang mengantarkan dia menjadi pahlawan. Salah satunya adalah itu tadi, ya, membuat kamus bahasa Melayu dan struktur bahasa Melayu kemudian sehingga menjadi bahasa Indonesia. Baik, pertemuan kita akan lebih bermakna, ya. Kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu kita diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini akan menggunakan metode jigsaw, ya, di mana kita akan membagi kelompok-kelompok dengan 3 orang anggota, ya. 3 orang anggota ini akan membahas tema-tema yang berbeda. 1 orang 1 tema, ya, sehingga kemudian 1 orang akan bergabung dengan satu orang akan bergabung dengan kelompok lain yang sama temanya, ya. Disinilah yang dinamakan kelompok ahli, ya, di mana menggali, mencari informasi secara tuntas. Setelah dilakukan diskusi di kelompok ahli, kita akan kembali lagi ke kelompok yang 3 orang tadi, ya, di mana 3 orang itu sudah menjadi ahli di bidangnya masing-masing, ya. Setelah itu, setelah berdiskusi, kemudian peserta akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya persilakan membuat kelompok dan bekerja sesuai dengan yang sudah diarahkan tadi, sesuai dengan metode jigsaw. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, kita sudah melewati diskusi kelompok ini dengan luar biasa, ya. Semua sudah memahami secara mendalam, ya, tujuan pembelajaran kita ini, ya, yaitu ada persepsi publik, cinta tanah air, dan kearifan lokal. Baik, untuk lebih memperlihatkan bagaimana hasil pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan evaluasi, ya. Silakan Bapak Ibu membuka gadget atau CP-nya. Silakan join di MyQuiz, ya, myquiz.com. Kemudian ada 6 digit angka yang diberikan. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, ya, hasilnya sudah kita dapatkan, ya, pada hari ini. Luar biasa. Pak Kiki mendapat nilai terbaik, kemudian dilanjutkan Pak Jalu, Bu Nora, dan semuanya sudah dapat melihat hasilnya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah dapat hasil yang sangat memuaskan. Baiklah Bapak Ibu, sebagai penutup saya akan memberikan sebuah quote dari Raja Ali Haji, ya, Gurindam 12, yaitu berbunyi, simpanan yang indah ialah ilmu yang memberi faedah. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.